Pas ini masih Cici ya? Cici kayaknya nggak terlalu yang priority ya untuk di match ini. Ya mereka lebih prefer Blue juga bisa. Wah ini Blue, Baxia, Gatot Kaca, Baku, Pas. Baxia ya. Baxia ya. Bandnya Baxia aja ya. Setuju sih. Karena dari kemarin Atau Yusuf Shin. Baxia sih. Kayaknya Sunsin bisa dipakai untuk defense ini. Karena kalau misalkan emang dari RRQ mau ngasih Sunsinnya ke defense, silahkan aja. Karena nanti kemungkinan Sunsinnya bakal dikasih Hayabusa lagi om. Tapi Blue dari Kalau memang dikasih Hayabusa ya, dari Kingnya sendiri mereka bisa melawan. Menggunakan itu dia. sejauh apa dong di situ? Hero Tebel, power. power juga. Bisa. Meskipun tidak masuk dalam meta ya, tapi itu meta banget buat kita. Betul, buat make it. Oke, tapi first pick-nya ini Baxia masalahnya terbuka juga. Need no Jadi protection ya akan from the diberikan Flame. pilihan. Apakah make it masih dengan assassin junglernya atau akan diarahkan nih? Silahkan nih Baxia saya kasih. Baxia. Dan mereka bisa main Baxia Kimi berarti. Iya, Buat Kimi ya. Kimi mid ya. When the full completion Tapi Kiminya diambil ternyata. of Bastion Dan harusnya are mungkin untuk saat ini Kiminya bisa digeser ke Rins. Karena kita ngeliat mungkin di laning untuk Kimi Golden kuat, cuman kan di teamfight dengan ketemu sama assassin agak susah. Apalagi kan kalau Kimi ketemu Baxia. Itu dia masih cuma Iya. 10. Dewa standar tuh 40 deh. Oke. Dan dua yang akan diamankan juga oleh Geekfam. Mau tetap ambil ke arah setupnya dulu nggak? Make some noise for yours truly. Ini secure banget loh, Baxianya benar-benar diamankan juga. Tidak ingin pegang, Cicinya diambil. Parsianya bisa follow up dengan Baxia Shield United. Oke. Ini juga tetap sebenarnya ngebuat dari Baxianya flex ya, dan itu dia Hayabusa yang seharusnya memang udah akan dikasih ke Zunes. Iya, tapi Hayabusa sekarang nih targetnya tebel. Just Terus juga erase inventions. tahan dulu ya, Angela di band. Oke, Angela udah di bait. I am Lagi dan vengeance angin ya kombinasi ya. Baxia Parsia ini udah. Oke, susah dipisahkan mereka. Baxia Parsha ya. Biasanya Kalea Parsha kan. Oke, tapi last band dari RRQ. Mereka harusnya masih mempercayai bahwa Baxianya akan ada di jungle ya Om. Tapi bisa aja tiba-tiba Baxianya Geser ya? digeser ke Baloi. Terus ambil lagi fighter jungler. Dan jungler atau main assassin. Main assassin apa Link? Main Link Atau apa? Yang masih terbuka. sama, Yisen Shin. Yusuf Shin ya. Aku masih cinta Yisen Shin ya. Tapi ya ketemu Kaya ya. Lumayan, tergantung Crystal-nya nanti. Oke. Tergantung Crystal. Oke, last band dulu nih. Satu rotor. Come on, Dexter. It's Oh, our showtime. Is banning. Persempit lagi opsi gold lane. My life. Your team Ya is di sini taking. goldnya. Nih, jadi tiga mau ke siapa nih? Goldnya juga. Tapi kalau Kiminya di mid sih kan berarti buka golden sekarang nih. Mhm. Bisa ambil Bruno gak sih? Mau Bruno atau mau lebih safe aja Ruby? Wow, Ruby Gold. Tapi coba dulu. Oh, Oke. Apakah Badang akan diambil lagi? oh cepet banget. Welcome back, Helker. Hey, fix ya, Baxia, jungle. Yap. Dan Sun! Boom! There is Sun Gauntlet? Monkey King. Sun Gauntlet harusnya. Terakhir Oke. kita ngelihat Sun Gauntlet itu di international turnamen. Nato. Nato ya, Iya, bener, di awal terakhir. tahun ya. Terakhir ya. Betul, kita terakhir. ngeliat Sun Gauntlet. Oke, dan di lastnya. Wow, ini kejutan yang dikasih di first pick. Dan double kejutannya. Pak lu megap-megap guys, Iya. info aja. Sun Gauntlet. Dan jawaban seperti apa nih? Ini Kiminya kemungkinan kan memang ada di mid. Gauntlet untuk ketemu Sun. Gold lane ketemu dengan Sun. Gak ada, tetap. Tetap Kimi ya. Bentar, mid lane-nya lapu gitu. Mid lapu ini. Lapu mid. Oke, Kemarin kan ada HC mid. lumayan mengagetkan ya untuk game kedua kita.
Outdraft di balik Ini seru outdraft. nih, game kedua ugal-ugalan mainan nih ya. Ugal. Ugal-ugalan gak apa-apa nih, oke. Berangkat kita ke game yang kedua nih. Wah, tapi ini bener-bener cheese pick dibalas cheese pick. Ya, Tapi harapannya wow, ngeliatnya powernya akan ada di tim mana nih? kalau power pasti Geek ya, karena mereka lebih nyaman dengan unit seperti ini. Hellguard kita sudah sering lihat mereka bawakan. Cuma aku penasaran dengan Sun yang lepas dan sepertinya Sun ini nggak ada jawaban sebenarnya. Seru banget Pak Bung. Oke, kalau begitu. Ini namanya kaget dibalas kaget. Kaget dibalas kaget. Caster udah menggap-menggap juga tadi kalian bagaimana kaget ataupun kejutan yang diberikan. Jadi langsung saja FPL Arena kita berangkat menuju ke game yang kedua. Mobile Legends. Yup. Dan lampu Godland ternyata. Bukan lampu-lampu Oke, lebih lagi nih. oke. Seru nih. Sebenarnya konsepnya ya mirip-mirip sama Ruby Godland ya Om ya. Betul. Naruh fighter di sana yang punya defense juga, yang punya sisi juga. Ya, tapi ini lapo ya bedanya. Oke, let's see lah. Penasaran nih sebenarnya. Ini dual gold yang jujur sih aku belum pernah lihat sih. Dual gold antara lapo ya dengan Iya. Sun. Di Godland lagi. Di gold masalahnya. Baru loh ini. Web. Apa yang terjadi? Sedikit lagi tersisa, boy. Masih bertahan. Oke, Aboy masih punya wings by wings untuk mundur. Tapi cicilan dari purple buff yang dilakukan oleh Baloiski ini akan semakin mempercepat pattern farming dari Big Kids. Oke, kita melihat dari emblemnya dulu deh. Dari Kenshinski sebagai gold lane Sun. Emblem assassin kan ada 2 sepatu di sana. Plus quantum charge yang dipakai. Yap, sementara Toy sekarang di crack bisa. Tapi Dengan bayangan-bayangan nih. Sebenarnya kayaknya react-nya aja biar Godland atau marksman-nya nggak terlalu kalah sama Susi tadi Om. Ini sakit banget Baloy, hampir saya tadi bisa mendapatkan karena reach. Biar aman ya di bawah ya. Karena regionnya kan tebel banget tadi. Buat Toy sendiri menggunakan Iya. Breath Smile ada, terus juga Emblem Fighter tadi. Berarti ini benar-benar titik info damage-nya ada di Zunex ya Om. Dan Reach. Oke. Jadi ya biar bertahan aja. Tapi Masih ditabrak dan didok down. Tapi sekarang Zunes belum mau mendekat. biasanya kita bisa ngeliat kombonya tuh Baxia Serena kan. Tabrak, kena lele, double stun, cepet rotasi. Sekarang Hellcat yang damage-nya lebih gede. Dan Baxia Hellguard. Kemarin kita lihat Baxia Franco. Wow. Ini dia sesuatu yang wow buat hari ini. Pertandingan kedua sama-sama membawakan unique draft juga. Turtle-nya memang spawn, tapi secara lebih tegang dengan Geek sementara waktu. Ya, dan Baloyski masih berhasil untuk bisa menyamakan diri kembali. Yap, masih aman aja. Ya, dan Res masuk ke dalam perebutan. Apa yang akan terjadi? Petra Strike langsung dikeluarkan. Guna untuk bisa mendapatkan karakter, tetapi teman-teman berhasil apakah sekarang Res menjadi sang korban pula. Dari RRQ, Idok berusaha untuk bisa kabur untuk kedua kalinya. Idok berhasil diambil. Dan Baloiski udah mengantongi 3 poin kill. Memang turtle-nya didapetin sama Zunes tapi wow, apa yang dilakukan oleh Geek Fam pembalasannya cukup membuat mereka ya masih terbilang cukup unggul loh. Ya, dan masalahnya ini pasti dari Geek sendiri. Mereka memainkan Baloiski Hellguard yang akan punya persetan yang pasti. Ya. Dulu pas kita metode Hyper Carry season 5 kayak begini loh. Oh iya, salah ya. Iya kan, kanan kirinya ya. Tapi nggak ada Sun sama lampu sih kan. Masih nih Tapi saya- gak shoot lampu juga. Sun lampu nggak ada deh. Tapi kalau nggak Sun apa-apa, Ruby seru. mungkin pernah gitu. Gak apa-apa, seru. Ris, wah! Meledak. Wah, Langsung jeduk-jeduk habis itu. meledak. Beledak. Lampu kakak gitu ya. Lampu kakak. Oke, let's go. Meledak soalnya itu kena levelization. Buset dikebukin sakit banget, Toy! Berusaha untuk bisa menyelamatkan kembali. diri Brave Fighter. Berusaha untuk bisa membalikkan keadaan, tapi sia-sia. Ini ketemu summoner kayak gini sih agak puyeng ya. Ya karena langsung dilompatin di Petrify, ditembak juga dengan Hellguard. Ya, sementara sekarang Junes balap terbuat. Apa yang terjadi? Kehilangan arah ke RRQ. Kombinasi sisi yang begitu mengerikan, bahkan even seorang assassin nggak bisa balik lagi. Kayaknya bener-bener kaget deh. Yap, dan sekarang Baloiski masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi The Wave Dragon tadi berhasil untuk mendapatkan karena Baloiski. Akhirnya ada satu poin yang berhasil dikantongi oleh RRQ. Idok berusaha untuk bisa kabur, tapi pada berbeda Patra Bagian Res gagal untuk bisa mendapatkan karena kick. Dan lihat Gopsnya punya space untuk nge-cut wave minion. Berarti akan ada kesempatan untuk bisa mencicil lagi altar top turret tuh. Sangat ya. Full plating, terus juga dapetin top turret-nya, dan di bagian bawah Genshin cuma nunggu di rumput nih. Kalau memang ada kesempatan dia bakal pakai pack-nya untuk
berusaha mendapatkan poin kill. Ya, in end run-nya Sun ini nggak enak kok. Datang ramean, gebukin kabur gitu. Ya, mereka kabur satu yang tinggal dua gitu. Oke, tapi setidaknya ada nafas untuk RRQ, mereka bisa secure objektif ke arah turtle-nya juga. Dan heptasis dari Baloiski sudah selesai. Ini Rins harusnya akan menjadi targeting yang paling fungsi untuk Baloiski. Tapi Om, kenapa harus diikuti juga? Kasih kabar dulu, race-nya berusaha untuk bisa mundur. Apakah ini emang harus diikuti dengan satu God level fighter juga kau? Mungkin lebih amannya iya. Dan mereka lebih pilih yang sustain ya, buat domain. Kayak tadi kan emblem dari Toy sendiri itu emblem yang bisa lifesteal. Yap. Atau lifesteal. Oke. Tapi ini juga kembali lagi sebenarnya tukar-tukeran ya. Kalau kemarin kita ngelihat Gatot kacanya di ROM, cowoknya di XP, sekarang balik lagi nih cowoknya di ROM, Gatot kaca yang di XP yang kita lihat sinkronisasinya masih belum kelihatan. Dan Toy, Oke, Kenzie ngelihat ada beberapa pemain udah mulai berkumpul di situ akan dia melompat ke arah terdepan. Rins yang bahaya Ya, nih. Kenzie masih aman. aduh. Iya. Itu dia! Berhasil terbakar Rins. Bisa kan dia menjambakkan diri dan Rins pun masih berhasil selamat kali ini. hati-hati ya, rumputan ini berbahaya loh. Yap, bahkan mereka sekarang menargetkan ke tempat berbeda di mana Idoknya dengan satu cycle lain berusaha bisa kabur tapi masih berhasil diambil pula oleh dua orang dari King. Yap. Ini cepet banget rotasi yang bisa dilakukan sama King loh. Romernya aktif banget. Rotasi make it-nya cepet. Aboynya juga punya wing space dan sekarang invite ke arah purple buff juga udah dilakukan. Yap, Aboy juga yang dalam pertempuran. Dan mereka berhasil tadi mendapatkan karena purple buff tersebut sementara sekarang make it-nya. Udah ada satu bantuan, Res dengan satu reputasi di dalam tubuhnya. Res bisa nggak bertahan? Tidak bisa. Toy berusaha dengan satu Brave Fighter. Langsung saja berusaha untuk bisa mengusir karena beberapa player tapi ada satu kartet call. Ditendang Vengeance, gak sanggup untuk menahan. Yap, tapi Damage yang dihasilkan. atasnya didorong sama Baloiski. Itu dia ya. Itu kan nomor dari damage juga ya. Nomornya bisa jalan kemanapun juga. Bisa mau panjangin lane, atau mungkin mau untuk join team fight. Dan mobilitas, ini kunci utama dari permainan kita sekarang. Mereka punya mobilitas. Yap. Dari Hellcurt yang punya movement speed ekstra ketika dia hilang dari pandangan. Wings by wings dari pasnya. Yap. Ini ntar Kenzie kalau udah semakin punya item bahaya loh ini. Iya terus juga ini Rinsnya capek nggak sih? Mukulin nggak taunya ternyata itu. Wah sakit banget itu untuknya ada bantuan tadi dari Res. Andai kalau tidak ada Rins, tidak akan selamat. Waduh, bagus banget Aboy tadi. Sementara sekarang di area Turtle, tidak ada Pedra Strike. Aboynya tertangkap basah, Aboynya berhasil diamankan. 4 player tadi berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena hidup dan ada pertukaran yang terjadi. Tapi Res, apa terlalu kuat dia? Baloy dikejar. Resnya pun berhasil ada di bagian belakang dan naik bola dari belakang bola dan berhasil diamankan pula oleh pemain dari Arab di mana Sunes berhasil kabur. Still yang bagus banget dari Zunesh. Gelap loh itu. Retributionnya bagus banget ya, sneak tadi di area rumputan atas dan perfect turtle buat RRQ. Ternyata yang ngebuat akhirnya dari gapnya juga sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Yep. Tapi item-item dari Kenzie juga sudah mulai tampak ya. Kayak dia punya Rapid Boots tadi, terus ada Windtalker juga yang berhasil diselesaikan. Dan topnya ini masih diisi dengan Hellcurt dari Bang yang sangat mengganggu. Split push 2 arah ini mau siapapun yang melakukan split push bisa banget buat tim. Nah ini game fight by Gopay, ini menjadi debut Sun di MPL Indonesia Season 16 setelah terakhir kali digunakan oleh Versik di Season 9 saat EVOS kalah dari Bigetron. EVOS. Oke, Season 9 ya berarti sekitar 7 season kita berarti. Iya, sekarang ketemu lagi di Season 16. Setelah 3 tahun ya. Setelah 3 tahun loh. Habis mengembara kayaknya. Iya, mencari kitab suci ya. Udah sampai ya berarti. Udah pulang mengembara. Oke, tapi RRQ juga mereka nggak yang terlalu tertinggal banget tapi Nah, mendadak berubah Kenzie langsung ditendang dengan satu wave dragon tapi Kenzie masih berhasil menjalankan diri bahkan untuk sekarang ada Shadow Kill dan dikeluarkan ada Kenzie. Kenzie tidak berkurang sedikit pun SP-nya. Di depan berbeda. Toilah yang down. Kenzie dikeluarkan biar bisa. Butuh berapa player untuk bisa mendapatkan Kenzie. iya dan Toynya juga tumbang cukup jauh ya. Karena camouflage-nya ini loh dari Sun yang ngebuat akhirnya ini ngedistract banget. Apalagi damage dari Rins yang kalau misalkan ada di TV. Ini sakitnya. Sunes berusaha untuk bisa mengamankan tadi karena satu motor jatuh tadi Baloy. Ada Idok dan Baloy. Gagal untuk mengamankan Sunes. Opat terang buat Kenzie dan ada buat Shadow dan Res yang tertinggal di area belakang. Oh ya memang flicker dari Baloynya miss tapi Zunes jalan pulangnya lagi-lagi dibegal. Ya, tidak ada jalan ya untuk bisa keluar, juga tadi tabrak langsung di belakang dengan Make It. Dan Lord sudah mulai spawn dan tanpa keadaan dari Zunes, ini akan menjadi Lord. Dan ya, Baloy. Ini dia Dark Knight Fall. Baloy bukan ada balik arah, ditendang sekarang Baloynya berhasil sudah mengetahui ternyata masih ada sebuah pergerakan di mana sekarang
Tina. Ada sebuah hal yang memang dilakukan lagi oleh rekan-rekannya. Balik lagi untuk beli waktu ya, Iya. memancing pemain-pemain dari RRQ untuk ke arah dirinya karena dia basically roamer aja. Dan juga untuk spot time dari Baloy sendiri ini akan dekat-dekatan juga dengan Lord nanti ya. Nanti Lord dari juga yang bakal dibiarkan saja untuk melakukan slow push. Oke, pengorbanan dari Baloyski yang akhirnya berhasil untuk dimanfaatkan dengan secure-nya Karal Lord. Ya. Waduh, ini sekarang udah si Halbert lagi. Mungkin kalau terlihat sama Epic di luar sana. Ngapain Baloy balik lagi? Kocak waduh. Sangat baik. Berkorban. Strike dikeluarkan, berhasil terusir mundur. Sakit banget sih, Speed Racer satu kali tetes, Rin sudah harus mundur. Ya, gue mau ngeliat kombonya kayak sih, tapi sekali masuk gimana damage-nya ya. Jadi sekarang Zunes benar-benar langsung di sini. Wow. Ya. Berhasil diamankan, tidak ada damage per second lagi. Waduh, Jangan kan menunggu Kenzie, kita lihat Baloy lompat sekali aja udah serem. karena full damage kan. Dengan Demon Hunter Sword bahkan tadi udah disematkan juga di Baloyski. Dan sekarang Lord dan push di arah bottom lane juga ini gak ada yang bisa menanggulangi bagaimana Kenziski terlalu free. Yap, Kenzie di bagian bawah ada satu kali defense yang benar-benar bisa didobrak pula oleh Web ini ya. Zunes baru menyelesaikan War X dia. Lihat, hanya bayangan dari Kenzinski tadi. Ini, Dan lihat Baloy itu full attack item Melvictor. ini namanya adalah tipu daya. Betul. Karena pas lagi dipukul katanya tuh clone ya. Clone. Clone teknik. Enggak aja, tapi ya sebenarnya kayaknya cheese pick yang terlihat so far cukup berhasil ya untuk defense. Konsil. Yap, yap. Aboy. Oke, berhasil kau untuk bisa mendapatkan ke arah Aboy, tapi Aboynya pun masih berhasil untuk bisa mendapatkan diri hanya saja shadow kill. Terbagi damage-nya, tidak menimbulkan impact yang begitu baik. Hanya saja apa buat dia tadi berhasil mendapatkan Kenzinski yang palsu. Tapi di depan berbeda, Gopsya berhasil memukul mundur karena beberapa player. Di tempat yang lain, Baloyski satu terakhir Zunes. Masih berhasil menyelamatkan diri tapi tidak untuk Baloy. Kenziskinya palsu. Palsu. Gimana? Yang asli masih penuh darahnya. Yang ya. Kenziskinya palsu. Ini mah yang asli ada onyetnya ini. Ada mana? Ada tenyongnya nih. Kenziskinya palsu. Tapi in game-nya juga equipment yang terlihat ya. Ini malah Victor bahkan juga udah ada di Baloyski. Ya, dan Baloyski adalah yang terkaya ya dari pemain-pemain Geek Fam juga selisih 2000 karena ya dia akan mendapatkan poin kill. Waduh, ketendang kayak begitu guys. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi mendadak. Ada satu shadow kill. Damage terbagi. Apa terukur dia gak mereka siapapun. Tapi Rasnya masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri pada berbeda. Coba lihat antara Meki dan juga sudah berusaha menyelamatkan dan tidak bisa. Hidup satu terakhir. Masih ada dua player yang terjebak. Toy berusaha untuk bisa kabur. Toy just selamat tapi tidak untuk rest. Yap, dan tadi juga dari Make It yang berhasil untuk mendapatkan nyawa dari Zunes ya. 4 pemain kali ini yang terlihat juga bahkan dari Gifan mereka bisa mendapatkan free ke area dari Lordnya. Menyisakan 2 pemain saja untuk RRQ juga nggak bisa berbuat banyak karena kebetulan bot laner mereka adalah typical fighter. Ya, fighter ya, dan dia tuh positif dari ya, tidak membantu sama sekali untuk mendapatkan Lord, tapi lebih memilih untuk menunggu siapa yang mau clear di bagian atas. Ada potensi untuk bisa menciptakan sebuah point kill yang berbeda. Dan let's see dari di play yang akan kita lihat bersama-sama. Memang mungkin ya di sini Gopsnya tumbang, tapi untuk di bagian belakangnya Make target itu langsung berubah, ngejar kemana bayangan dari Zunes. Tabrak ya. Dan juga akhirnya masuknya Baloyski terakhir seperti itu juga di situ. Respect banget ya. Bagaimana kebijaksanaan tadi dari itu hidup digeretak juga tumbang om. Gak ada SP-nya lagi, tapi dia melihat 2 player lain om. Pegang semuanya. Ya karena memang sangat sulit tadi. Kalau memang mau kejar ke si Hidung lagi, ya ada kemungkinan dia bisa kena outplay juga. Dia akan ke call. Ada kemungkinan. Ya, karena itu kita lihat bagaimana aksi dari Kenzie ini ya, dengan pasukan-pasukan bayangannya. Ini serangan-serangan yang belum pernah cara kita lihat nih guys. Action Pulse tadi. Depan yang lain, Lock yang mendobrak pas kelemahan pertahanan dari RRQ. Akan seperti apa lagi? Sulit di bagian bawah mendorong. Yap, dan masih cukup aman ya dari RRQ, mereka masih bisa defense juga tanpa kehilangan satu base turret pun. Di arah tengah juga ini turret yang masih bisa ditahan. Tapi si Halbert pula sekarang telah menjadi item keempat untuk Baloyski. Oke. Brand juga lane ya, atau mungkin skill bisa dilakukan juga dengan kick. Tapi secara potensi ke belakang defense, Toy ini pemain cepat juga sebenarnya untuk bisa clear bayangan-bayangan protecting dari Sun. Jadi ya kita masih harus menunggu siapa yang akan membuat kesalahan.
bisa memancing. Yap, Snake berhasil menabrak tadi ke arah Idok, sementara race-nya masih berputar dalam area tersebut. Koinnya sedikit lagi tersisa. Brand Fighter masih standby, sementara sekarang Aboy masih berputar di bagian belakang. Oh, Mekitnya mancing kah, tapi Zunes akan mencari angle yang lain. Yap, berhasil mendapatkan ke arah Purple Club. Zunes tidak bisa mendekat. Ada satu lagi. Federer, tapi apa yang terjadi? Race yang maju ke arah terdepan. Mencoba untuk bisa menghabiskan seluruh source yang dimiliki oleh pemain-pemain dari King. Sementara sekarang di Dandai bola dimakan pula. Toy, Brand Fighter dibalas. Kenzie balik langsung maju ke arah terdepan. Maka sedikit lagi Idok menjadi korban. Dan Toy-nya pun langsung mendapatkan gol sampai terjadi gol. Vengeance dikeluarkan. Masih berhasil selamat. Diacak-acak. Dan bahkan tadi ada Winter yang nahan adanya damage dari Zunes. Ya, ini dia apa yang terjadi. Lagi? Ini benar-benar udah kena tipu habis-habisan deh. Baloy hampir saja. Setelah Kenzie. Oh! Kukira Paiwan tapi ternyata Tenya bawa kawan kali ini. Bawa kawan. Zunes dikejar. Sudah selesai Zunes. Triple kill. Triple Ditutup kill. oleh Kenziski dan harusnya ini akan menjadi kemenangan kah untuk Geek Fan. Oke, 2-0 kah untuk King karena masih ada Idok. Tapi Web Minion berhasil mereka bawa Idok yang berusaha untuk bisa menyelamatkan tapi tidak bisa kah. Satuan terakhir masih ada Toy yang menyelamatkan RRQ. Oh, dan fokus untuk clear juga hanya satu katapult terakhir ini nggak cukup. Dan membutuhkan Lord lagi, tapi lihat Wah. perbedaan goldnya udah hampir ke angka 10.000. Gold difference, terus juga lihat bagaimana farming speed yang dimiliki dengan Sun di sini. Dengan low HP akan mengisi lagi ketika mendapatkan Lord. Dan ini mereka dapetin objektifnya tanpa ada kekurangan satupun. Wah, ini rumput dekat gak sih? Betul. Udah sekarang gue udah dapat deh. Beta buka ambus, saya malu, kita bahaya. Takut gitu. Beta buka rumput, beta diseruput. Nah itu, beta bakal Diseruput rumput. explode. Bener, beta bakal rumput, beta ikut. Iya. Tapi Lordnya sekarang udah langsung mencoba untuk dikawal oleh King Fam masuk ke dalam area defense dari RRQ. Oke, Bayangkan. ini udah waktunya. Bayangkan lagi, ditipu mentah-mentah. Maka sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Satu meter bersedia juga kembali dari Rizky dan untuk udah langsung dilakukan walaupun balasnya untuk Meli itu udah langsung menghilangkan bola. Tapi Rez depan berbeda, Reznya masih berusaha untuk bisa mendapatkan Karaboy. Bisa kan dia bertahan, tapi setidaknya